Film ini dibuka dengan adegan hangat sebuah keluarga di halaman rumah mereka. Brian mengajari putranya Taylor mengendarai sepeda baru, sementara istrinya yang bernama Saya merekam momen bahagia itu. Namun suasana berubah tragis ketika dua kelompok gangster melintas sambil baku tembak. Di tengah kekacauan, Taylor terkena peluru nyasar dan meninggal di pelukan orang tuanya. Saat kedua mobil terus melaju, salah satu gangster mencoba keluar untuk menembak tetapi malah terkena tembakan. Brian yang dipenuhi panik berlari mengejar para pelaku di jalanan. Situasi semakin brutal ketika salah satu sopir gangster tertembak hingga menyebabkan kecelakaan besar. Ketika para gangster mencoba kabur, Brian menemukan pipa besi di dekat tempat sampah lalu menghantam kaca depan mobil mereka. Para gangster langsung mengarahkan senjata ke arahnya sehingga Brian terpaksa melarikan diri. Di saat bersamaan, sebuah forklift melaju menuju SUV mereka. Brian memanfaatkan situasi dengan menghantam SUV gangster itu, hingga menyebabkan salah satu penyerang tewas mengenaskan. Namun sesaat kemudian, seorang gangster yang masih hidup menembaknya dari belakang lalu menembak tenggorokannya sebelum meninggalkannya bersimbah darah. Brian dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis sementara saya terus berdoa untuk keselamatannya. Setelah operasi dan masa pemulihan panjang, Brian akhirnya sadar. Detektif Dennis datang menjenguk dan meninggalkan kartu namanya. Brian kemudian menjalani terapi berat untuk belajar berjalan kembali. Luka di tenggorokannya membuat ia kehilangan suaranya. Ia bahkan menghancurkan alat bantu suara pemberian dokter karena frustrasi dan tenggelam dalam keputusasaan. Beberapa bulan kemudian, Brian akhirnya pulang bersama saya. Kota mereka kini dipenuhi kekerasan para mafia dan rumah mereka terasa seperti tempat penuh luka. Mainan Taylor masih berada di meja, pohon Natal masih berdiri dan kado yang belum dibuka membuat Brian kembali hancur secara emosional. Rasa duka membuat Brian mulai mabuk dan mengurung diri di ruang bawah tanah. Hubungannya dengan saya perlahan memburuk. Suatu hari, ia masuk ke kamar Taylor dan menangis di tempat tidur putranya. Namun akhirnya Brian memutuskan bangkit. Ia membuang botol vodkanya dan mulai mempersiapkan diri untuk membalas dendam. Saat pergi ke kantor polisi setelah menemukan kartu detektif Dennis, Brian melihat papan buronan dan mengenali playa, gangster yang menembaknya. Ia segera memotret wajah para gangster itu sebelum pergi diam-diam. Sesampainya di rumah, Brian menempelkan foto-foto gangster di dinding dan mulai menyusun rencananya. Ia menandai tanggal 24 Desember sebagai hari pembalasan. Brian menjalani latihan fisik intensif selama berbulan-bulan. Ia belajar menggunakan pisau, berlatih menembak, memodifikasi mobil, dan mendengarkan radio polisi untuk mengumpulkan informasi. Tubuhnya berubah lebih kuat dan kemampuannya mengemudi semakin tajam. Sementara itu, saya mulai lelah menghadapi perubahan Brian dan tekanan hidup mereka. Suatu malam, Brian mencoba memperbaiki hubungannya dengan saya, tetapi wanita itu memilih pindah ke rumah ibunya. Brian melampiaskan emosinya dengan terus berlatih tanpa henti. Pada bulan Oktober, Brian mulai mengawasi markas gangster dan memotret aktivitas mereka. Ia melihat playa membagikan uang kepada anak-anak dan hampir menyerangnya, tetapi mengurungkan niat karena tidak ingin melukai warga tak bersalah. Kini Brian telah berubah menjadi pria bertubuh atletis dengan kemampuan tempur dan menembak yang jauh lebih baik. Menjelang akhir tahun, ia mulai melacak salah satu gangster hingga menemukan rumahnya. Pada 23 Desember, Brian diam-diam menyusup ke rumah tersebut. Saat gangster itu memeriksa suara mencurigakan, Brian langsung menjatuhkannya dan mengikatnya di loteng garasi sambil memakai topeng las untuk menyembunyikan identitasnya. Karena tidak bisa berbicara, Brian menggunakan kertas dan pena untuk menuntut informasi tentang kelompok mereka. Namun situasi berubah kacau ketika gangster itu tiba-tiba menyerangnya dan berhasil membebaskan diri. Dalam pergulatan itu, gangster itu merebut pisau Brian lalu menikam kakinya. Mereka bertarung brutal. Meski kesakitan,
Brian menusuk pria itu dengan obeng lalu membantingnya ke tanah dan menghajarnya hingga tak berdaya. Pada 24 Desember, Brian mengenakan rompi anti peluru dan menyiapkan senjatanya. Sebelum pergi, ia menulis surat lalu menatap kamar Taylor untuk terakhir kalinya sambil membayangkan dirinya mungkin tak akan kembali. Setelah itu, ia mengunjungi tempat tinggal sementara saya dan melihat wanita itu menggambar wajah Taylor sebagai pelampiasan duka. Brian kemudian mendatangi makam Taylor sambil membawa hadiah ulang tahun putranya. Ia duduk lama di depan makam sambil menangis sebelum membuka hadiah tersebut. Malam harinya, Detektif Dennis menemukan seorang gangster terikat di depan rumahnya bersama catatan dari Brian. Dalam pesan itu, Brian menyatakan akan menyelesaikan sendiri apa yang gagal dilakukan Dennis. Ia juga meninggalkan flash disk berisi bukti lengkap operasi geng yang dikumpulkannya selama berbulan-bulan. Saat mengemudi, Brian mendengar laporan polisi tentang aktivitas geng. Ia segera menuju lokasi dan melihat dua gangster merampok serta memukuli sepasang kekasih. Dalam amarah besar, Brian menabrakkan mobilnya hingga menjepit salah satu gangster lalu menikamnya. Gangster lainnya memanjat mobil Brian sambil menodongkan pistol. Tetapi Brian berhasil melucuti senjatanya dan menembaknya mati. Setelah membunuh untuk pertama kalinya, Brian diliputi syok dan mual. Namun ia tetap mengirim pesan kepada geng tersebut dengan melempar paket berisi jari-jari para gangster yang baru dibunuh ke markas Playa. Kota kembali kacau saat baku tembak antar geng pecah dan beberapa polisi ikut terjebak. Brian tiba di lokasi dan mencoba menyelamatkan seorang polisi wanita yang tertembak. Di tengah hujan peluru, wanita itu meninggal di dekatnya. Dengan marah, Brian menabrak gangster yang sedang melakukan siaran langsung lalu menembaknya di depan kamera agar Playa melihat semuanya. Setelah sadar Brian adalah dalangnya, Playa memerintahkan seluruh anak buahnya memburu Brian. Dalam pengejaran berbahaya di jalanan kota, Brian melakukan drifting, baku tembak, dan menghancurkan blokade truk sebelum akhirnya lolos setelah seorang pengendara motor pengejarnya tewas menghantam dinding. Sementara itu, Dennis mempelajari semua bukti dari Brian lalu menuju markas geng itu. Di sisi lain, Playa memanggil seluruh anak buahnya kembali ke markas utama. Brian tiba di luar gedung markas sambil mendengarkan melodi mainan milik Taylor yang mengingatkannya pada putranya. Setelah memeriksa pesan di ponsel gangster, ia sadar semua anggota geng telah berkumpul. Brian lalu mengenakan perlengkapannya dan menyusup ke markas menggunakan motor. Ia langsung memicu baku tembak besar dan meledakkan motornya hingga membakar area sekitar. Saat menaiki gedung, Brian menembak para gangster satu persatu dengan kemampuan tempur militernya. Dalam baku tembak sengit, 3 peluru menghantam rompi anti pelurunya hingga membuatnya terjatuh. Tetapi ia segera bangkit kembali. Brian memasang jebakan bom di lorong sebelum disergap gangster bertubuh besar bernama Ruiz. Pria itu menghajarnya brutal dan melucuti senjatanya. Namun ketika ledakan jebakan mengalihkan perhatian Ruiz, Brian menusuk bahunya. Pertarungan brutal berakhir saat Brian berhasil merebut senjata Ruiz dan menembak kepalanya. Di saat bersamaan, Dennis menerobos gedung sambil menembak mati setiap gangster yang menghadangnya. Tak lama kemudian, Brian dan Dennis saling berhadapan dengan pistol terarah. Ketegangan mereda saat Dennis perlahan menurunkan senjatanya sebagai tanda ia berpihak pada Brian. Namun kaki tangan wanita Playa tiba-tiba menyerang mereka. Dalam baku tembak itu, Brian tertembak sementara Dennis terluka di lengannya. Brian berhasil menodong wanita tersebut, tetapi ia menolak menembak seorang wanita. Secara mengejutkan, wanita itu mengeluarkan pistol lain dan menembak Brian 2 kali sebelum menembak Dennis di dada. Brian akhirnya membalas dengan menembaknya mati. Dalam kondisi terluka, Brian pergi mencari Playa. Keduanya langsung terlibat baku tembak brutal. Saat Playa hendak membunuh Brian, Dennis tiba-tiba menembaknya dari belakang sehingga memberi Brian kesempatan untuk menerjangnya. Brian lalu menghajar Playa tanpa ampun dan mencekiknya hingga tewas sambil menatap matanya. Di saat terakhir, Brian membayangkan Taylor tersenyum bahagia di hadapannya. Adegan kemudian berpindah ke saya di makam Taylor.
Mainan kereta milik Brian mengelilingi batu nisan putra mereka. Dengan penuh kesedihan, saya membaca surat terakhir dari Brian lalu meletakkannya perlahan di atas makam sebagai penghormatan terakhir atas cinta dan kehilangan mereka, dan cerita pun berakhir di sini.